Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Sekretaris Mahkamah Agung, Dirjen Badilum dan seluruh pejabat utama yang hadir, yang sangat saya hormati dan muliakan. Sebelum saya masuk ke soal-soal yang fundamental, saya ingin nanti lewat pimpinan dengan aplikasi yang tadi disampaikan, karena 2 hari lalu kami fokus group discussion tentang aplikasi ini. Ada kekhawatiran yang di satu sisi gembira dengan layanan tadi yang super cepat itu, tapi ada kekhawatiran kuat sekali karena security system aplikasi kita yang belum tersertifikasi dan tak teraudit. Boleh dijelaskan, ini aplikasi dari mana, sudah teraudit, sudah tersertifikasi untuk memastikan security-nya. Saya khawatir hitungan detik ini shutdown, selesai semua pelayanan keadilan yang tadi kita anggap bagus sekali dan kita dukung. Kemarin kami diskusi dengan 3 pakar, dengan Komisi 3, serem juga kami ini. Karena faktanya ada di departemen ini, kementerian ini yang sudah terserang dan shutdown. Mungkin nanti dijawab secara tertulis saja, tapi kami mau mengingatkan protection security system kita ini, Pak. Ya. Yang kedua, nanti ini karena ini rapat kita juga tentang program, anggaran, dan seterusnya, bagi saya, Mahkamah Agung atau peradilan kita adalah di engine energi untuk mengantarkan keadilan kepada pencari keadilan sebagai konsekuensi negara hukum. Jadi ini mulia sekali, apalagi kita di pilar ketiga kalau pakai teorinya Montesquieu itu, legislatif, eksekutif, yudikatif, yang harus mandiri. Sehingga memang akhirnya kemandirian, integritas, dan pengawasan yang ditanyakan pimpinan di awal tadi akan sangat bergantung seberapa besar kemandirian Mahkamah Agung merancang pendanaannya sendiri. Kira-kira begitu. Jadi saya kebetulan bikin satu slide yang agak cantik karena warna biru. Ini. Mandiri dulu, adil kemudian. Jadi tidak mungkin adil duluan kalau tidak mandiri. Jangan tanyakan, ini biru ini Pak, nah cantik ini. Hanya menyampaikan pesan saja, mandiri dulu, adil kemudian. Tidak mungkin adil dulu kalau nggak mandiri. Nah, jadi dari situ prinsip dasarnya yang saya akan lihat dan saya coba dulu. Nah, jadi kalau begitu dari sekian panjang menghantarkan keadilan, kalau kita pakai ini di bandara, di pelabuhan, kira-kira menurut bapak-bapak semua, ibu, apakah dwelling time, batas waktu mengantarkan keadilan itu yang idealnya seperti apa? Nah, jadi kalau itu ada, tentu baru kita duduk nanti untuk melihat seperti apa keadilan itu tadi. Nah, itu yang pertama pimpinan. Yang kedua, mohon izin ini pimpinan, saya coba memahami, kan nggak mungkin kita memanggil para hakim agung yang 45 itu karena paling nanti konsultatif gitu. Tapi the engine of Mahkamah Agung itu mestinya hadir bersama Pak Sekma, nggak hanya ini. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Kita punya 3 direktorat jenderal, Dirjen Badilum, Dirjen Badan Peradilan Agama, Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kemana yang 2 lagi? Kami nggak kenal. Izin Pak Hinca, ya. Kalau terkait pengundangan itu kita dari kemarin, ya. Dari DPR, ya kan, karena memang kita mau fokus dulu di Badan Peradilan Umum, Pak. Kita yang mengundang baru ini. Baik. Jadi akan ada waktunya. Terima kasih. Minimal kami kenal lah. Baru nanti Badan Urusan Administrasi, Badan Strategi Kebijakan dan Pengembangan Pelatihan dan Peradilan, baru Bawas. Makasih pimpinan sudah diingatkan. Tapi poin saya begini, kira-kira
Kalau kita mau bicara kemandirian Mahkamah Agung dari segi keuangan supaya nyampung nanti programnya, dari mana cari uangnya? Kan begitu Pak. Kita kemarin dipotong lagi yang seharusnya setahun tunjangan hakim transportasi, tinggal 6 bulan. Sisanya jalan kaki lah kita besok ini. Kita kira-kira begitu. Nah, apakah Bapak dan Ibu semua setuju? Berilah kajian. Pikiran saya 5 tahun lalu sudah saya sampaikan ini. Untuk negara memutuskan 1% dari APBN untuk Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Itu poin saya kenapa tadi saya minta tadi semua ada di situ gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat pada produknya, tadi nggak disampaikan ini badilumnya. Berapa perkara kita yang kita putus? Hakimnya tadi sudah. Berapa banyak? Baik di umum, militer dan tata usaha negara plus pajak. Pajak lebih parah lagi. Kemudian peradilan agama. Poinnya apa? Poin saya adalah coba lihat diktum putusannya. Saya ingin melihat di situ disebutkan, kalau saya salah mohon dikoreksi, ini lagi saya riset terus, ada tentang denda, ini disampaikan sahabat saya Bung Andi, ada yang kemudian kalau nggak kau bayar, tidak kau jalankan, tidak kau bayar, kau nambah hukumannya, dan seterusnya. Pertanyaan saya nanti mohon dijawab tertulis kepada pimpinan Komisi 3 kami semua, 10 tahun terakhir, berapa banyak Mahkamah Agung menyelamatkan keuangan negara? Rasanya tidak fair kalau kemudian kepolisian, kejaksaan, KPK mengumumkan setiap kali rapat di sini, kami telah menyelamatkan keuangan negara sekian. Padahal menurut saya, palu hakimlah yang memutuskan menyelamatkan itu. Nah, kalau begitu, dapat angka-angkanya. Saya coba ini pimpinan, saya coba cari risetnya. Ya, kalau kira-kira bisa nanti mohon Badilum ngecek ini ya. Kalau bisa datanya, saya takut salah karena ini baru riset saja yang saya sampaikan. Nanti ada usulan saya yang berkaitan dengan ini pimpinan kalau diizinkan. Misal ya, keuangan negara yang tercatat di kebari pengembalian keuangan negara tahun 2024 saja hitungan saya 87 triliun. 87 triliun. Nah, kalau itu ini di luar putusan peninjauan kembali untuk pajak di Mahkamah Agung 15 triliun. Oke, mari kita lihat di lingkungan hidup. Ratusan triliun. Nah, kalau dikumpul ini semua, ternyata angkanya besar sekali. Betul kan Pak? Itulah produk bapak-bapak semua. Tapi tidak pernah kita. Nah, begitu ngomongin eksekusi, ternyata dari sekian di lingkungan hidup saja ya, 27 triliun, yang tereksekusi cuma 1,6 triliun. Jadi poin saya, bukan soal eksekusi tadi ibu atau tukang becak menerima keadilannya, tapi negara mendapat manfaat putusan bapak-bapak dan ibu yang mulia. Sekitar 27 triliun, tahun 2024 saja tereksekusi cuma 1,6 triliun. Poin saya apa? Idenya adalah, pimpinan, saya mengusulkan dalam forum yang terhormat ini, kita gagal mengamankan putusan kita itu. Kalau saya mau sebut, kita gagal menyerahkan piala keadilan itu kepada pencari keadilan dalam hal ini negara. Nah, mungkinkah saya usul ini pimpinan, pembentukan badan penerimaan atau badan eksekusi negara atas seluruh putusan-putusan peradilan yang menjadi bagian penerimaan negara, yang kalau itu disebut PNBP, maka inilah yang kemudian kita kembalikan sebagian ke Mahkamah Agung menjadi engine untuk menjalankannya. Untuk apa negara, tadi kita ketok dari Mahkamah Agung, dari Komisi 3, berapa biaya kita tadi? Fit and proper test ini dan semuanya. Triliunan. Hasilmu lebih banyak lagi. Tapi mengapa ini tidak kita terima? Nah, pikiran ini misalnya pimpinan, kemarin masih belum terjadi, badan penerimaan negara yang di sektor keuangan, salah satu juga penerimaan negara terbesar adalah
dari putusan-putusan pengadilan ini. Karena itu saya mohon Mas Sekma dan 3 dirjen tadi, cek Pak seluruh putusan Anda. Coba tarik 10 tahun terakhir. Jangan-jangan Mahkamah Agung ini telah melahirkan atau menyelamatkan keuangan negara yang besar sekali. Itu tentang negara. Bagaimana kalau Badan Peradilan Agama? Badan Peradilan Agama katakan perceraian. Oke, kemarin kami di Jambi ada hakim yang melaporkan antara 400 sampai 600 ribu putusan peradilan agama tentang perceraian. Besar sekali itu. Dan ketika itu diputuskan, pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 langsung berlangsung itu. Terjadi. Fakir miskin dan anak-anak terlantar karena putusan itu. Biasanya kan ada nafkahnya, ini saya bela Ibu Wakil Ketua. Nah, misal diputuskan anaknya 2, kan harus dinafkahi oleh mantan ayahnya itu kan begitu, atau suaminya. Oh, mantan suami, nggak ada mantan ayah, maaf, kita klarifikasi. Mantan suami untuk menafkahi si anak tadi, begitu juga si ibu. Pak, kalau 400 ribu per tahun, sudah 800 ribu langsung anak-anak terlantar. Pertanyaannya, siapa yang mengeksekusi atau mendeliver putusan peradilan tadi? Nah, kalau ini dikumpulkan, uangnya besar sekali. Hitung-hitungan saya, kalau dihitung-hitung nih, kalau nanti mohon Badan Peradilan Agama, ini yang makanya tadi pimpinan, saya minta kalau itu didengarkan, tolong disampaikan Pak Sekma, supaya berapa triliun, hitungan saya 100-an triliun, hanya untuk 1-2 tahun terakhir. Kalau ditarik ke belakang, dengan demikian pikiran saya tentang melahirkan yang tadi disebut slide yang pertama itu. Mandiri dulu, baru adil. Pikiran saya ini saya membantu jalan pikiran teman-teman. Nah, oleh karena itu pimpinan, kalau berkenan, mohon diberi kami data yang lebih detail atas produk-produk putusan kita itu, agar kita punya pikiran yang sama untuk memikirkan gambaran tentang anggaran dan kinerja yang ke depan. Terakhir, Mahkamah Agung menurut undang-undang harus 60 hakim agungnya. Sekarang tinggal 45. Jumlah perkara terus naik, terus meningkat, terutama pajak dan yang lain-lain. Nah, ini tadi belum keluar di sini. Yang 15 hakim agung itu, meskipun ini urusan KY ya, teman-teman kan harusnya juga punya pikiran yang sama untuk melengkapi yang 60 itu. Apa pikiran atau strategi Mahkamah Agung memenuhi yang 15 lagi? Jangan-jangan belum bisa kita penuhi 15, tambah lagi pensiun. Atau saya tanya lagi, berapa yang akan pensiun tahun ini? Berapa yang akan pensiun tahun depan? Yang kalau dalam 5 tahun nggak kita isi ini, karena KY pun kemarin sudah angkat tangan, anggarannya dipotong juga, tinggal berapa hakim agung yang tersisa nanti untuk melayani keadilan ini. Itu saja pimpinan, pikiran saya sekali lagi untuk Mahkamah Agung, terutama engine-nya, Sekretaris Mahkamah Agung, 3 badan peradilan, dirjennya, dan 3 badan yang menjadi kekuatan besar di Mahkamah Agung. Terima kasih.